Ambon. Ya, nggak ada kue pisang makan pisang Ambon. Roti itu. Yang jelas pasti pisang raja. Ya, tahu pisang raja? Tahu pisang ratu tahu? Nah, jadi baru tahu kalau ada pisang ratu. Pisang raja itu manis, enak, wangi. Itu kelebihannya. Kalau diganti pakai pisang yang murahan, boleh, tapi nanti rasanya beda lagi. Ya. Tapi mungkin, coba kamu uji coba, karena sudah jenuh orang manis, ya, karena pembelinya terlalu manis, gitu. Jadi malas makan yang manis-manis, gitu. Jangan tersinggung kamu sama saya kalau dia manis. Kamu tuh tidak manis, kamu cantik, yang ganteng, ya. Oke? Jadi molen dan bolen bahan dasar banyak di sini. Bahan dasar banyak. Kalau tepung di mana? Ya banyak di warung saja. Gula, terigu, apalagi. Mungkin bedanya cuma di oven di alat nantinya, gitu. Prosesnya apa? Prosesnya beda digoreng dan di oven. Ya. Sehingga di oven itu membutuhkan proses yang berbeda alatnya dan mungkin ada yang pakai listrik ya. Dibakar pakai apa? Kalau gue apa? Dibakar. Pembakaran apa? Pakai pembakaran apa namanya? Oven. Oven itu pakai apa? Bisa pakai gas, bisa pakai listrik, bisa pakai apa lagi? Ya tunggu tergantung dari alatnya yang dimiliki. Nah, jadi pikirkan mulai ada peluang, risetlah pasar, banyak ke penjual. Kalau kurang penjual kamu coba, silakan. Jangan bersaing di yang segmennya pasarnya banyak. Contohnya, molen ya tiap belokan ada, kamu tawarkan. Belum tentu orang tertarik karena barang yang sudah banyak. Sehingga memulai dari mana kita menjual? Nah, di sini barang itu ciptakan, kamu sudah menentukan kira-kira idenya apa, siapa pembelinya, siapa pembeli produk Anda, itu yang paling pertama. Adakah? Terus begini, kenapa kamu punya ide itu? Tentu punya alasan. Nah, itu yang perlu digali dulu, bukan hanya sekedar bisnis tradisional. Kalau bisnis tradisional, saya punya uang beli beras, jual beras, gampang. Kenapa? Ya pasti alasannya gampang. Semua orang pasti butuh beras. Wah, selesai, kamu tidur. Paling mudah, gak usah mikir banyak. Kalau ambil mudahnya, baik berapa modal yang dibutuhkan? Iya nggak? Cukup jualan ikan asin, ikan telur, apalagi tahu, tempe. Jual beras itu insya Allah laku. Gak usah bikin banyak. Karena kenapa? Itu kebutuhan pokok. Nah, kita bisnis tidak hanya sekedar bahan pokok, bisa melingkupnya luas. Tapi ingat, Anda jualan, Anda buka bisnis, Anda wirausaha, punya alasan kenapa Anda jualan itu. Nanti ada pertanyaan. Kalau di barang, di teknik, itu pasti punya alasan. Kenapa dibuat penutupnya? Ya? Supaya tidak cepat menguap. Ya, ininya. Di sini kan ada kandungan pencairnya itu. Untuk tidak cepat habis, hangus, spidol, bukan hangus, menguap, kering, itu alasan. Itu semua. Kenapa kamu jualan semakin banyak sudah saya ilustrasikan. Kenapa jualan bor listrik? Tahu bor listrik? Itu contoh dulu. Ternyata di lapangan kesulitan kalau saya mau kerja, contoh untuk teknik. Tapi kalau makanan bisa jadi tadi malam saya cerita kenapa saya ada peluang usaha buka jualan warung di depan Bida Bakti, contoh. Karena ketika kamu habis belajar atau saat istirahat butuh makanan, sulit mencari tempat makanan, baru hujan. Nah, dari situ ada contoh peluang. Idenya apa? Nah, sekarang maju kepada makanan apa yang sering banyak dicari. Oh, mereka ini kebanyakan butuh, kalau jam segitu, jam 7 adalah makan malam ya. Yang mungkin makan cemilan, apa itu, somai.
Karena siomay itu sebelum jam 6, iya makanan sore, pisang goreng, ubi dan sebagainya sore. Kalau malam ya pasti makan malam ya. Sehingga ide yang paling cocok adalah jualan nasi bungkus, nasi uduk yang berbau-bau nasi. Tapi anak-anak di sini pada sakit, kebanyakan mah anti makannya. Berarti jangan jualan nasi kuning, katanya bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu benar atau tidak? Belum ada penelitian. Apa hubungannya? Ya nggak tahu juga. Saya sendiri juga tapi makan nasi kuning 5.000 tiap malam, alhamdulillah sehat. Gitu ya. Soalnya harus dibuktikan dulu kan. Yang tidak sehat itu belum makan dari pagi baru makan. Itulah yang bikin sakit. Sehingga sebetulnya nasi itu yang jadi contoh menyelesaikan masalah. Banyak orang sakit yang nggak makan, ya makan aja dulu. Harga 3.000 disiapkan makan yang 3.000. Karena terjangkau tuh alasannya. Kenapa? Karena di sini kebanyakannya orang makan berkali-kali. Bisa 3-4 kali makan. Satu kali makan 3.000. Mungkin nggak? Mungkin. Karena di Jawa sampai saat ini masih dijual harga sekian. Wah, kamu mungkin jangan kaget. Kalau 3.000 masih ada juga. Cuma nasi putih dengan telur setengah, bukan cuan, digoreng dadar di suit, bukan suit, potong-potongan, cincang, taruh di atas sedikit, ada warna, entah itu ayam, entah ekornya, entah kepalanya, dah 3.500, 3.000, ada sayurnya dikit ya, entah itu bukan yang jelas, bukan yang kencing. Ya, itu ada air beneran dicampur dengan bumbu. Iya murah 3.000, tapi pembelinya banyak. Dibandingkan jual 10.000, pembelinya 2-3 orang. Jual 3.000 rame, satu orang bisa beli 3. Makanan sehat. Karena kenapa? Jualannya nasi dan telur. Yang penting sehat itu isi dulu. Nah itu mengatasi masalah. Jadi salah satu alasan kenapa kamu membuka suatu usaha? Karena ada alasan. Siapa pembelinya? Contohnya jelas, yaitu kalau tadi di sini segmennya adalah peserta didik yang ada di Damapti. Nah, jadi pikirkan dari kelompok siapa nanti pembelinya. Ada di mana itu? Ada di segmen restoran. Siapa pembelinya? Pelanggannya siapa? Kamu isikan nanti. Cara isinya bagaimana? Kamu pernah lihat kotak-kotak tulisan sticky notes? Apa ya? Catatan memo kecil. Biasanya yang dulu SMA sering membeli. Yang warna-warni kan? Tempel, ayam dengan jam 7. Makan pagi. Ada begitu? Ada? Nggak ada? Kalau ada ya sudah. Jangan dicari lagi. Dibeli nanti. Kalau tidak dibuat sendiri. Beli udah jadi memang sudah ada lem perekatnya. Kalau dibikin ribet lagi.